Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang barokah ini. Alhamdulillah kita memasuki di hari ke-11 di bulan Ramadan. Setiap hari Ahad pagi kita berjumpa lagi dalam kuliah dasar Islam atau KDI seri pertama, membahas seputar akidah Islamiyah bersama Gurunda Ustaz Dwi Chandra Triyono PhD. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semua. Tidak lupa salat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segenap keluarga, para sahabat, dan kita selaku umat beliau di akhir zaman, mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan sahabat sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita, kajian kita yang sempat terputus pada pekan yang lalu. Kita akan melanjutkan tema tentang makna dari qada dan qadar. Baik, untuk menambah keberkahan majelis kita pada pagi hari ini, kita awal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diberikan kelancaran dan kemudahan. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita segera persiapkan diri. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, insyaallah. Baik, Bapak Ibu, Allah kita akan segera mohon maaf Bapak Ibu yang masih on, makanya di mute dulu. Ini saya kehilangan host Zoom-nya, tidak bisa meng-unmute. Apakah nanti Ustaz bisa share screen juga nanti? Boleh dicoba dulu mungkin Ustaz, apakah sudah bisa share screen? Ini harap khawatirnya Belum bisa. belum bisa. Belum ada petugasnya. Tugas. Masih belum bisa. Masih belum bisa ya. Baik, mungkin sambil menunggu Ustaz, mungkin nanti mau memberikan pengantar terlebih dahulu. Kami Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan materi kita pembahasan akidah Islamiyah. Kita sudah sampai materi qada dan qadar. Dan pertemuan minggu kemarin memang kita baru pengantar untuk menyamakan pemahaman atau untuk melihat kembali pemahaman kita berkaitan dengan masalah qada dan qadar, atau yang biasa kita ringkas dengan istilah takdir ya.
Kenapa persoalan takdir atau persoalan kodok dan kodar ini muncul di tengah-tengah umat Islam? Kemarin sudah kita bahas, itu semua dikarenakan perkembangan Islam yang sangat cepat, perkembangan Islam yang sangat luas, sehingga menyentuh dataran Romawi, di mana pusat-pusat kekuasaan Romawi itu banyak perpustakaan-perpustakaan peninggalan filsafat-filsafat Yunani. Itulah yang menyebabkan banyak penerjemahan kitab-kitab, buku-buku filsafat Yunani, sehingga persoalan yang diajukan oleh filosof-filosof Yunani itu menantang pada ulama-ulama Islam pada waktu itu untuk menjawabnya. Perdebatannya seperti apa? Seperti yang sudah kita selesaikan satu pertemuan minggu kemarin. Terus yang benar bagaimana? Nah, sekarang kita baru masuk. Alhamdulillah sudah ada koneksi. Saya langsung share screen. Nah, pertemuan kemarin sampai di sini, yaitu, mohon maaf saya koneksinya kadang-kadang lemah, sehingga gambarnya bergoyang-goyang. Kemarin sampai kepada kondisi umat Islam akhirnya terpecah menjadi dua kelompok ekstrim ya. Yang pertama kelompok Qadariyah atau Mu'tazilah, kemudian yang kedua adalah kelompok Jabariyah. Kelompok Mu'tazilah memahami bahwa manusia itu punya free will atau kehendak bebas, sedangkan kelompok Jabariyah memahami bahwa manusia tidak punya kehendak bebas. Semua adalah kehendak Allah, manusia hanya sebagai wayang, seperti bulu yang diterbangkan angin, sehingga apapun yang terjadi itu sudah kehendak Allah. Nah, mana yang benar? Kemarin sudah kita contohkan diskusi antara orang Jabariyah dan Qadariyah. Hasilnya apa? Hasilnya 1-1 ya, skornya 1-1. Terus yang benar bagaimana? Nah, kita baru masuk hari ini. Untuk menjawab itu sudah kita ingatkan minggu kemarin, untuk menjawab persoalan kodok kodar ini, kita harus kembali kepada teori berpikir yang sudah kita bahas. Ingat, pengelompokan tingkatan berpikir yang saya buat ada 3 ya. Teori berpikir tingkat 1, teori berpikir tingkat 2, dan teori berpikir tingkat 3. Kalau kita menggunakan teori berpikir, insya Allah diskusinya menjadi sangat mudah. Sangat enak, sangat mudah, sehingga kita tidak perlu pusing-pusing lagi, tidak perlu debat-debat lagi, semuanya bisa kita selesaikan dengan sangat mudah. Nah, yang paling penting kalau mau menggunakan teori berpikir, kita harus memilih dulu, ini termasuk bahasan berpikir tingkat 1 atau bahasan berpikir tingkat 2 atau bahasan berpikir tingkat 3. Selalu begitu rumusnya. Dan pengelompokan teori berpikir itu didasarkan pada objek yang dikaji. Pengelompokan yang saya buat itu berdasarkan objek yang dikaji. Berpikir tingkat 1, kalau objek yang dikaji adalah sesuatu yang bisa diindera manusia secara langsung. Berpikir tingkat 2 adalah objeknya gaib. Berpikir tingkat 3, objeknya itu produk pemikiran manusia. Sesuatu yang abstrak, atau yang kita kenal isme, ya, aliran konsep pikiran buatan manusia. Nah, dari diskusi yang sudah kita lakukan minggu kemarin, kita harus sepakat. Kalau nggak sepakat, nggak bisa dilanjutkan. Ini termasuk objek pemikiran tingkat 1, 2, atau 3. Ini yang penting itu. Yang sebenarnya kita diskusikan itu objek pemikiran tingkat berapa?
1, 2, atau 3. Kalau misalnya kita sepakat ya, ini berpikir tingkat 2, karena objeknya gaib, berarti kalau mau berpikir harus ada dalil. Itu berpikir tingkat 2. Maka mari kita masuk dalil-dalil yang sudah kita temukan melalui pemecahan akidah 2 ya. Dalil-dalil yang sifatnya qat'i tsubut dan qat'i dalalah itu adalah Al-Qur'an dan hadis-hadis mutawatir. Baik. Kita masuk. Dalil yang pertama. Ini yang biasa dipakai pembahasan qadha dan qadar. Ali Imran 145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalah. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati. Ma-nya ini ma nafi ya. Ma yang menafikan semuanya. Tidak ada satupun. Seperti ada la nafi ya, la ilaha. Kalau itu la nafi berarti tidak ada Tuhan sama sekali. Ketemu istisna, illa berarti maknanya qasr. La ilaha illallah berarti maknanya Tuhan itu hanya Allah. Ini juga ma-nya manafi. Tidak ada satupun makhluk yang bernyawa itu bisa mati. Kecuali berarti mati itu hanya satu penyebabnya. Apa? Bi'idnillahi kitaban muajjalah. Penyebab kematian hanya satu, yaitu atas izin Allah yang waktunya sudah ditetapkan. Dalil kedua. Walikulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya, ada batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum, kalau datang batas waktunya tadi, datang ajalnya itu la yastakhiruna sa'atan. Maka tidak bisa dia itu memundurkan walaupun 1 detik, 1 saat, wala yastaqdimun, dan tidak bisa memajukan walaupun 1 saat, 1 detik. Berarti ajal itu tidak bisa digeser oleh siapapun juga. Mati sudah ada jadwalnya, dan jadwal itu tidak ada yang bisa merubahnya. Berarti apa? Ketetapan Allah. Nomor 3. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Ma asoba min musibatin, ini juga ma nafi ya. Tidak ada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak ada pula pada dirimu sendiri, melainkan semuanya sudah ditulis dalam kitab Lauhil Mahfuz. Jadi kalau manusia kena bencana, itu sebenarnya nggak bisa menghindarkan diri. Dia naik pesawat, pesawatnya jatuh, itu sudah ditulis di kitab Lauhul Mahfuz sebelum segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Bagi Allah itu satu hal yang sangat mudah, sesuatu yang sangat mudah. Ayat berikutnya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya Allah lah, hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu harus bertawakal.
Jadi sesuatu yang menimpa manusia, musibah apapun juga, itu tidak akan terjadi kecuali sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau dia sakit, itu sudah ketetapan. Kalau dia itu kecelakaan, sudah ditetapkan. Itu berarti apa? Ketetapan Allah. Ayat berikutnya. As-Saba ayat 3. La ya'zubu anhu misqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Ini la-nya juga la nafi. Tidak ada satupun yang tersembunyi daripadanya. Tidak ada yang tersembunyi daripadanya sebesar zarroh. Jadi zarroh menurut istilah bahasa Arab itu zat yang paling kecil. Tidak ada satu yang tersembunyi daripadanya sebesar zarroh pun yang ada di langit dan tidak pula yang ada di bumi, bahkan yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar dari itu, melainkan semuanya sudah ditulis. Kalau la-nya la nafi berarti tidak ada satupun yang tidak tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dan tulisan dalam kitab Lauhul Mahfuz itu sudah tertulis semua sebelum alam semesta ini diciptakan. Ayat berikutnya. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari. Tsumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma. Tsumma ilaihi marji'ukum tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dialah yang telah menidurkan kamu di malam hari. Dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu di siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Jadi umur juga sudah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa-apa yang dahulu kamu kerjakan. Nah, dari dalil-dalil yang kita baca tadi, kalau kita pernah belajar teori berpikir tingkat 2 tadi, kesimpulannya apa? Jadi kalau kita sudah pernah belajar berpikir tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, maka kita bisa menarik kesimpulan dari dalil-dalilnya. Ingat, berpikir tingkat 2 harus ada dalil. Dari dalil-dalil yang kita baca, ternyata masalah qadha dan qadar itu tidak membahas, tidak menyangkut 4 hal pembahasan. Yang pertama, qadha qadar itu tidak membahas perbuatan manusia. Apakah perbuatan manusia itu diciptakan Allah atau diciptakan manusia? Nomor 2, iradah Allah atau kehendak Allah. Apakah kehendak Allah itu meliputi seluruh kejadian atau ada lingkaran yang dikuasai manusia yang Allah tidak punya peran sama sekali, tidak punya kehendak terhadap perbuatan manusia. Nomor 3, ilmu Allah. Apakah pengetahuan Allah itu tahu sebelum terjadi, selama terjadi, dan sesudah terjadi? Ataukah Allah hanya tahu yang sudah terjadi? Yang belum terjadi Allah belum tahu. Nomor 4, catatan kitab Lauhul Mahfuz, apakah sudah mencatat semua kejadian atau ada yang belum dicatat? Termasuk apakah catatan Lauhul Mahfuz masih bisa dirubah atau sudah tidak bisa dirubah lagi? Setelah kita baca dalil-dalil tadi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, pembahasan qadha qadar tidak menyangkut 4 hal ini.
Jadi apa yang sudah kita bahas pertemuan kemarin itu sia-sia. Ternyata itu bukan pembahasan kodok dan qadar. Nah, pertanyaannya, mengapa? Sebelum kita lanjutkan, berarti pembahasan kodok qadar itu pembahasan yang lain. Bukan masalah 1, 2, 3, dan 4. Terus pertanyaannya, kenapa masalah kodok qadar tidak membahas 1, 2, 3, 4 ini? Sebelum kita lanjutkan, kira-kira ada yang tahu penyebabnya apa? Mungkin ada yang berani membantu menjawab, kayak kemarin. Silakan dicoba, ditulis saja kalau ada yang mau komentar. Kira-kira kenapa masalah kodok qadar kok tidak membahas 4 hal ini? Ada yang berani mencoba? Berarti kodok qadar tidak membahas 4 hal ini. Kita harus membahas yang lain. Ternyata pembahasan diskusi kemarin itu bukan pembahasan kodok qadar. Oh, ada yang sudah menulis. Ibu Septimar, karena pembahasan kodok qadar awal, oh yang kemarin. Karena pembahasan kodok qadar yang kemarin itu di luar pemikiran, dari pemikiran luar Islam. Ada lagi, karena pembahasan kodok, karena bukan wilayah amal manusia. Ini yang paling jujur ini, karena sulit. Ada yang menjawab karena kodok qadar itu ilmu Allah. Ada yang lain? Jawabannya belum ada yang sesuai dengan yang saya inginkan. Karena sulit, terus tidak kita bahas begitu. Karena kodok qadar itu ilmu Allah, berarti tidak kita bahas. Karena bukan wilayah amal perbuatan manusia, kemudian tidak kita bahas. Karena pembahasan kodok qadar yang awal tadi di luar pembahasan Islam. Itu pikirannya orang filsafat. Belum ada yang memuaskan. Karena kodok qadar itu kuasa Allah. Karena saat berdakwah mereka bersinggungan dengan kaum Yunani yang punya paham epicurisme dan stoicisme. Apa itu? Makin susah. Belum ada jawaban yang memuaskan. Kenapa kodok qadar tidak membahas ini? Perbuatan manusia apakah diciptakan Allah atau diciptakan manusia? Iroda Allah meliputi seluruh kejadian atau ada lingkaran kebebasan manusia? Ilmu Allah apa mengetahui semua kejadian atau hanya tahu yang sudah terjadi? Kitab Lauhul Mahfuz apakah sudah mencatat semuanya atau ada yang belum tercatat? Atau sudah dicatat semua tapi masih bisa dirubah-rubah? Kenapa kodok qadar tidak membahas 4 hal ini? Karena termasuk teori berpikir tingkat 3. Belum ada jawaban yang tepat. Silakan dicoba. Karena manusia lemah dan terbatas. Kalau lemah dan terbatas berarti nggak perlu membahas itu. Nah, kalau ini nggak dibahas, kira-kira menimbulkan masalah apa enggak? Padahal kemarin itu kita ya diskusi 4 hal ini. Kalau manusia menulis, itu kehendak Allah apa kehendak manusia? Kalau manusia sholat, itu kehendak Allah apa kehendak manusia?
Kalau ada orang masuk Islam, itu kehendak Allah apa kehendak manusia? Kalau orang mendapatkan rezeki, itu karena kerjanya manusia atau rezeki sudah ditetapkan oleh Allah? Kalau kita berdoa, berdoa masih bisa merubah takdir atau takdir sudah nggak bisa dirubah. Bisa merubah catatan lauhil mahfud atau tidak? Dalam pembahasan qada dan qadar justru 4 hal itu bisa diluruskan. Bisa dibedakan mana yang bagian ranah Allah dan mana bagian ranah manusia. Pertanyaannya, kenapa 4 hal ini kita tidak bahas? Belum ada yang menjawab secara tepat. Kalau sudah belajar berpikir tingkat 2, mestinya jawabannya bisa tepat. Silakan dicoba. Sudah cukup? Sudah nggak ada yang coba lagi? Baik, kayaknya sudah nggak ada yang mencoba. Karena pembahasannya ada di ruang iman. Posisi keyakinannya berdasarkan dalil yang nakli. Pembahasannya di ruang iman. Iman tuh ruangnya di akal apa di perasaan? Karena membahas masalah hidayah. Karena qadar kuasa Allah, kehendak Allah. Kalau kemarin itu berpikir tingkat 3. Kemarin tuh sebenarnya kita berpikir tingkat 2, tetap tingkat 2. Kemarin ya maunya tingkat 3 kemarin Bang, karena harus cari terus gitu. Sedangkan ini kan tingkat 2 aja. Oh, gitu. Bagus juga. Berdasarkan dalil nakli, yaitu standarnya Al-Quran dan hadis mutawatir, bukan berdasarkan dalil akli semata. Sebab tidak bisa manusia itu menjangkau sesuatu ilmu Allah, maka seharusnya yang dibahas itu adalah perbuatan Allah. Kalau itu tidak dalam jangkauan akli, apakah terus tidak dibahas? Ini semua tidak dalam jangkauan akal manusia, berarti tidak perlu dibahas. Gitu. Nah, kalau nggak dibahas ini bikin bingung apa enggak? Kalau berani menjawab tidak bikin bingung, nanti saya kasih pertanyaan lagi. Manusia menulis itu kehendak siapa? Oke, nanti waktunya habis. Jawabannya apa? Jawabannya, kenapa 1, 2, 3, 4 ini tidak perlu dibahas? Jawabannya karena sudah jelas. Jadi kalau sudah jelas, kenapa dibahas? Gitu. Nggak percaya? Coba kita ulangi satu-satu ya. Perbuatan manusia, apakah diciptakan Allah atau diciptakan manusia? Jawabnya apa? Diciptakan Allah. Kan jelas kan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti sudah jelas. Nomor 2, irodah Allah atau kehendak Allah. Meliputi semua kejadian atau tidak? Jawabnya meliputi semua kejadian. Tidak ada satupun kejadian yang bukan kehendak Allah. Sudah jelas kan? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nomor 3, ilmu Allah. Apakah ilmu Allah mengetahui yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang belum terjadi? Jawabnya semua sudah diketahui Allah. Semua dalam ilmunya. Sudah jelas? Jelas kan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Nomor 4, kitab Lauhil Mahfudz sudah menulis semuanya? Jawabnya sudah. Bisa dirubah? Tidak. Ya, ini saya tanya ini, Pak. Sudah jelas? Sudah. Yang mengenai dirubahnya.
ada ayat mengatakan Allah akan mengubah sesuai kehendaknya. Dan dia Iya. akan menetapkan. Iya. Itu di Ar-Ra'd 39. Iya. Berarti Allah bisa mengubah walaupun sudah ditetapkan dulu gitu kan kuasa Iya. Allah. Iya. Berarti Allah merubah sesuai dengan Iya, yang sudah mengubah. ditulis. Iya, bisa saja kan Allah Maha Kuasa. Kan tidak ada pembatasan, tidak ada ayat mengatakan bahwa itu tidak akan diubah gitu. Lah yang kita baca apa tadi? Yang kita baca kan sudah jelas semua. Iya, tapi ada ayat Apa ini mau kita ulang lagi ayatnya? Yamhaqullahu ma yasha'u. Allah akan mengubah sesuai kehendaknya. Jadi Iya. walaupun sudah pernah ditulis ya dia juga kalau memang dikehendaki untuk mengubah ya mengubah juga gitu. Kan Allah Iya. Maha Kuasa untuk mengubah. Ya, Dan ini di kan ayat-ayat masalah dalilnya mau duluan yang mana? Dalilnya mau duluan yang mana? Mau dalil yang tadi atau dalil yang ini? Atau mau kita baca lagi dalilnya? Kan tadi sudah kita baca. Kitab Lauhul Mahfuz itu ditulis sebelum semua kejadian. Kan jelas itu. Jadi semua kejadian sudah ditulis. Kalau ada perubahan-perubahan dalam kejadian, itu sudah dalam catatannya. Kalau Allah masih rubah-rubah, berarti ilmu Allah kan terbatas. Nanti balik lagi nanti diskusinya. Berarti Allah belum tahu pasti kita itu masuk neraka atau masuk surga. Nah sekarang pertanyaan nanti kan balik. Surga neraka kita sudah pasti apa belum? Allah sudah tahu belum? Atau masih bisa dirubah? Ini yang disebut wilayah yang gaib. Nah, kalau kita masih ribut, berarti kita nggak selesai teori berpikir tingkat 2. Kalau masih bingung, kita ulangi teori berpikir tingkat 2. Yang kita perlukan apa? Dalil, kan? Kalau sudah ada dalil yang menjawab 1, 2, 3, 4, itu seperti kita bertanya, tadi malam ada mobil yang lewat atau tidak? Dalilnya cuma telapak ban. Kalau dalilnya cuma telapak ban, kok kita pengen diskusi lagi, itu namanya bukan berpikir. Jadi dalil-dalil yang sudah kita baca, itu semuanya hanya mengatakan, semua sudah ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Mesti nanti akal kita pengen nanya, loh itu kan belum terjadi. Kok Allah sudah tahu? Lah nanti kalau ada doa yang ingin merubah, nanti gimana? Nah ini kan sama saja tanya, dalilnya cuma telapak ban, kita ingin tahu. Mobilnya merek apa? Lewatnya jam berapa? Yang naik jumlahnya berapa? Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan di luar dalil. Di luar dalil. Nah ini makanya harus tertib. Yang kita kunci ini adalah wilayah yang gaib. Wilayah yang gaib itu wilayah apa? Wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu bagaimana Allah menciptakan, bagaimana Allah berkehendak, bagaimana ilmu Allah, dan bagaimana kitab Lauhul Mahfuz. 4 hal ini adalah semua-muanya wilayah gaib. Yang kalau kita mau membahas itu, harus sebatas dalil yang sampai kepada kita. Kalau sudah ada dalil yang membahas itu atau menjawab pertanyaan itu, maknanya kita berhenti dengan dalil itu. Berarti kesimpulannya apa? Yang masih bisa kita diskusikan itu wilayah yang di luar 4 ini. Berarti kodok kodar kalau mau diskusi, kalau mau membahas, berarti harus di luar 4 ini. Yaitu wilayah yang terjangkau
oleh akal pikiran manusia. Yang namanya akal, syaratnya apa? Yang terjangkau oleh indera manusia. Itu syarat berpikir tingkat 1. Berarti kita harus tahu mana wilayah langit dan mana wilayah bumi. Kalau kodok kodar dibawa diskusi ke wilayah langit, harus berhenti dengan dalil. Kalau mau diskusi kodok kodar, harus di wilayah bumi. Oke, kita lanjut ya, nanti habis waktunya. Oke, berarti yang harus kita diskusikan apa? Yang harusnya kita bahas dalam kodok kodar itu wilayah yang masuk indera manusia. Yaitu apa? Wilayah perbuatan manusia. Ingat, bukan wilayah perbuatan Allah. Bukan ilmunya Allah. Bukan kehendak Allah. Bukan kitab Lauhil Mahfuz. Kenapa harus kita diskusi? Wong kita membaca kitabnya aja belum pernah. Ketemu kitabnya juga belum pernah. Ya kita kalau nyinggung kitab Lauhil Mahfuz sebatas dalil yang sampai. Sebatas itu. Makanya tadi jangan ngeyel, masih bisa dirubah. Kalau mengatakan masih bisa dirubah, harus ada dalil yang mengatakan catatan di kitab Lauhil Mahfuz masih bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu baru ya kita tinggal ngikut aja. Nggak usah kenceng-kencengan. Oh, masih bisa dirubah. Ya santai aja. Tapi kalau nggak ada letterlock kayak gitu, ya kita sebatas sami'na wa ata'na. Oh, sudah dicatat semuanya sebelum kejadian, sebelum alam semesta ini diciptakan. Nah, itu kalau pembahasan yang gaib, wilayah langit. Berarti kodok kodar itu harusnya membahas wilayah perbuatan manusia. Kalau ini bisa kita diskusikan. Maka silahkan kita berdiskusi secara jujur. Nggak usah membahas perbuatannya Allah. Tapi marilah kita membahas perbuatan manusia. Nah, silakan dijawab secara jujur. Kalau manusia berbuat, itu bersifat bebas atau bersifat terpaksa. Nah, ini harus kita jawab dengan jujur. Silakan dijawab. Ketika manusia berbuat itu bersifat bebas atau terpaksa. Kita harus ngerti bedanya terpaksa dengan bebas. Oh, bebas. Bebas itu maksudnya kalau kita ingin belok kanan, bisa belok kanan. Kalau kita ingin belok kiri, bisa belok kiri. Itu namanya bebas. Kalau kita ingin baca, bisa baca. Kalau kita ingin ngaji, bisa ngaji. Kita ingin tidur, bisa tidur. Kalau kita ingin jalan, bisa jalan. Kita ingin duduk, bisa duduk. Ini namanya bebas. Terus yang namanya tidak bebas apa? Yang namanya tidak bebas, kita ingin belok kanan, tahu-tahu belok kiri. Yang namanya terpaksa, kita ingin ngaji, tahu-tahu malah datang ke tempat pelacuran. Nah, itu namanya terpaksa. Loh, kok sampai tempat pelacuran? Kita ingin jujur, tahu-tahu nyolong. Nah, itu namanya terpaksa. Nah, pertanyaannya, manusia itu bebas atau terpaksa di dalam berbuat? Semua jawaban itu ada konsekuensinya. Semua jawaban bebas. Kenapa tidak terpaksa? Karena kalau terpaksa, itu nanti muncul pertanyaan. Kenapa kalau kita dipaksa berbuat baik, kok dikasih pahala? Kalau kita dipaksa berbuat buruk, kok kita akan disiksa? Di mana keadilan Allah?
Kalau ada manusia pengen ngaji, tapi malah dipaksa oleh Allah terperosok di pelacuran. Terus kemudian kalau mati disiksa. Pasti protes kan? Loh, saya ini pengennya ngaji, yang membelokkan mobil saya itu ke pelacuran itu Allah. Kok saya ini sudah dipaksa oleh Allah ke pelacuran, kok kalau mati disiksa? Itu namanya terpaksa. Di mana keadilan Allah? Ataukah manusia bebas? Nah, tadi jawabnya semua bebas, 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 bebas. Benarkah bebas? Ada yang ngantuk? Kalau ada yang ngantuk, cobalah paksa untuk melek. Bisa enggak? Ini gangguan terus ya video saya. Ada yang sudah ngantuk, cobalah dipaksa melek. Bisa enggak? Saya yakin kalau sudah ngantuk banget, tetap nggak bisa. Tiba-tiba tidur. Berarti kalau manusia tidur, itu tidak bebas berarti. Jadi kalau ada yang mengatakan manusia bebas berbuat, itu salah. Ada yang pengennya bangun sahur, tapi kebablasan. Berarti terpaksa itu. Boro-boro sahur. Ternyata subuh saja kelewat. Bangun-bangun sudah terang benderang, sudah lewat subuhnya. Itu berarti terpaksa. Jadi kalau manusia itu dikatakan bebas, nggak benar itu yang ngomong itu. Yang benar apa? Terpaksa. Termasuk lahir laki-laki. Namanya aja Bapak Heru. Wah, itu laki-laki. Beneran. Bapak Heru itu lahir laki-laki itu terpaksa loh ya. Wah. Pak Heru kalau ditanya, pengen laki-laki apa perempuan? Pasti jawab, saya pengen perempuan. Kenapa? Karena Pak Heru laki-laki. Nggak nyambung. Lahir jadi laki-laki tidak ganteng, itu terpaksa. Pengennya lahir ganteng semua. Itu namanya terpaksa. Jadi kalau ada yang mengatakan manusia itu bebas, salah itu. Kita punya jantung, coba hentikan detak jantungnya, bisa nggak? Perintahkan pada jantung kita supaya berhenti berdetak, bisa? Nggak bisa. Berarti kita hidup, kenapa? Karena jantungnya berdetak. Dan jantung berdetak itu bukan atas perintah kita. Kita makan, apa yang kita makan nggak enak, keluar nanti, semua yang kita makan enak-enak, nanti keluarnya nggak enak semua. Itu terpaksa. Kalau memang kita punya kehendak bebas, cobalah yang keluar dari dubur kita itu semuanya enak-enak. Bahkan semakin enak, nanti bisa dimakan lagi. Ayo, yang berani mengatakan manusia bebas, siapa? Jawabnya apa? Manusia itu tidak bebas. Kita tidak bisa mengendalikan detak jantung kita. Mempercepat aja nggak bisa, memperlambat nggak bisa, apalagi menghentikan nggak bisa. Dan nanti kalau sudah berhenti nggak bisa, kita jalankan. Berarti kalau ada yang mengatakan manusia bebas itu adalah salah, tapi kalau ada yang mengatakan manusia terpaksa itu juga salah. Berarti tidak jujur. Ini kajian yang menjengkelkan. Lama-lama laptopnya dibanting. Ini kok kajian kok nggak ada yang benar semua. Ya kalau benar ya nggak usah kajian. Sudah benar. Terus yang benar apa? Kalau kita jawabnya jujur, fakta perbuatan manusia itu ada yang bebas, ada yang terpaksa, gitu kan? Jadi fakta perbuatan manusia itu ada dua lingkaran. Nah itu yang benar.
Ada lingkaran yang dikuasai manusia dan ada lingkaran yang menguasai manusia. Pokoknya kalau awalnya di, berarti itu bebas. Awalannya itu tidak bebas. Nah, yang menguasai manusia yaitu apa? Kejadian-kejadian yang di luar kekuasaan manusia. Kayak contoh tadi apa? Ngantuk. Ngantuk itu di luar kekuasaan manusia. Ini pengen ngaji ya, pengen melek tapi mau ngantuk. Itu mesti tidur nanti lama-lama. Tidur itu berarti di luar kekuasaan manusia. Nah, apa yang menimpa manusia yang di luar kekuasaan manusia masih dibagi dua. Yang terikat dengan nizam wujud dan yang di luar nizam wujud. Apa yang dimaksud terikat nizam wujud? Yang dimaksud terikat nizam wujud itu semua kejadian-kejadian yang selaras dengan hukum alam atau sunatullah. Contohnya apa? Manusia itu kalau jalan nempel karena ditarik oleh gravitasi bumi. Manusia itu nggak bisa terbang. Itu terikat nizam wujud. Yang bisa terbang itu burung. Itu terikat nizam wujud. Manusia itu bisa lapar. Itu terikat nizam wujud. Pengennya ya kenyang terus. Nggak bisa kita itu kenyang terus. Nanti kita zuhur sudah kelaparan. Asar makin lapar. Itu di luar nizam wujud. Kita bisa haus. Saya ngomong terus lama-lama haus. Itu terikat nizam wujud. Saya pengennya ngomong terus, seger terus, nggak capek, nggak ngantuk. Itu terikat nizam wujud. Terus apa yang dimaksud di luar nizam wujud? Di luar nizam wujud, itu kejadian yang berasal dari kehendak bebas manusia, tapi kejadiannya di luar kehendak manusia. Kalau di dalam kitab contohnya menembak burung, kena burungnya orang. Itu namanya apa? Di luar nizam wujud. Pengen pulang ke rumah, sudah hati-hati. Nggak masuk rumah, malah masuk rumah sakit. Nah, itu namanya di luar nizam wujud. Jadi di luar nizam wujud itu awalnya kehendak manusia, tapi kejadiannya di luar kehendak manusia. Terus apa yang dikuasai manusia? Yang dikuasai manusia itu semua perbuatan-perbuatan yang muncul dari kehendak bebas manusia. Hati-hati ya. Nah, yang dimaksud kodok itu apa? Dan yang dimaksud bukan kodok itu apa? Nah, kita harus tahu. Semua perbuatan di dalam lingkaran yang dikuasai manusia, istilah bahasa Arabnya apa? Mukhoyar, atas pilihan bebas manusia, itu akan dihisab oleh Allah, dan ini jangan disebut dengan istilah kodok. Jangan, ini penggunaan istilah ya, sudah mulai tertib. Semua kejadian yang atas kehendak bebas manusia itu bukan kodok. Kenapa? Karena dihisab. Kalau kita berbuat sesuai syariat akan dapat pahala, kalau kita berbuat melanggar syariat akan disiksa. Dan yang disebut kodok itu adalah semua kejadian yang menimpa manusia yang berada dalam lingkaran yang menguasai manusia di luar kehendak manusia, dan semua kejadian-kejadian ini tidak dihisab. Tidak dihisab. Oke. Inilah yang disebut kodok. Makanya biasanya ini kalau saya sampaikan kepada orang-orang yang kerjanya masih di tempat yang haram, mohon maaf ya, misalnya dia kerja di bank, saya biasa ngisi itu pengusaha-pengusaha yang masih terlibat dengan bank. Kenapa kerja di bank?
Saya kerja di bank kan karena sudah takdir Allah. Ini sudah qada Allah. Saya tidak bisa menolak takdir Allah. Bahkan ada ustadz yang mengajarkan, siapa yang menolak qada Allah itulah orang yang kafir, bukan orang yang beriman. Tidak ridho dengan qada Allah. Mohon maaf, hati-hati. Dia kerja di bank itu bukan qada Allah. Kenapa? Karena pilihan bebas dia. Buktinya apa? Dia mendaftar, dia melamar, dia ikut ujian tertulis, dia wawancara, dia berusaha terus agar masuk ke bank. Dan kalau dia diterima, dia syukuran. Jangan mengatakan itu kodok. Kenapa? Kalau kodok nggak dihisab. Kalau itu pilihan bebas dia, itu akan dihisab oleh Allah. Dari mana tahu bahwa kerja di bank itu salah, haram? Dari dalil-dalil yang susah sampai kepada kita. Wa akhallallahu al-bai'a wa harrama riba. Riba itu haram, jangan didekati, jangan diambil, jangan dibayarkan. Kok malah masuk kerja di dalamnya? Itu kalau kehendak bebas dia, berarti akan disiksa oleh Allah di akhir. Jangan mengatakan itu kodok. Kalau kodok berarti tidak dihisab. Misalnya ada orang jalan tersenggol. Nggak sengaja tersenggol, kemudian dia jatuh meninggal. Itu disebut tidak sengaja. Dan tidak bisa dihisab oleh Allah sebagai dia membunuh orang itu. Kenapa? Karena tidak sengaja. Itu di luar nizam wujud. Itu namanya kodok. Itulah yang disebut kodok. Terus bagaimana yang disebut kodar? Kodar itu bahasa Indonesianya kadar. Nah, berarti kodar itu terkait dengan benda-benda. Yaitu setiap benda memiliki khasiat. Bahasa Indonesianya khasiat. Contohnya, api itu punya khasiat membakar. Pisau punya khasiat memotong. Roti punya khasiat mengenyangkan. Khasiat-khasiat ini adalah qadar Allah. Berarti yang mengkadar itu Allah. Misalnya air kalau dipanaskan api, itu sudah dikadar. Kalau mencapai 100 derajat Celcius, akan mendidih. Nanti kalau diturunkan suhunya sampai 0 derajat Celcius, dia membeku. Kenapa kok cair bisa jadi gas, bisa jadi padat? Karena sudah dikadar oleh Allah. Tiap-tiap benda sudah ada kadarnya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi qaddara fahada. Semuanya sudah dikadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya qadar bahasa Arabnya, qadar. Nah, qadar Allah terhadap benda-benda itu tidak dihisab oleh Allah. Dan Allah berhak mencabut khasiat benda itu. Jadi kenapa Nabi Ibrahim itu tidak bisa dibakar? Dibakar api yang menyala-nyala tidak terbakar karena khasiatnya dicabut oleh Allah. Qadar itu ketetapan Allah. Nah, terhadap qadar ini harus hati-hati. Pisau punya khasiat memotong. Nah, pisau ini bebas digunakan manusia. Dan inilah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dihisab itu apa? Penggunaan benda itu. Dan kalau manusia paham terhadap khasiat, misalnya pisau, dia paham nggak? Pisau itu bisa mengiris apel, bisa juga menusuk manusia. Bisa untuk membunuh manusia. Kalau dia paham, itu akan dihisab. Kalau sesuai dengan syariat, pasti dia akan dapat pahala. Kalau digunakan melanggar syariat, pasti dia akan mendapatkan siksa. Itulah yang disebut qadar. Jadi jangan salah ya. Misalnya
diundang pengajian nggak datang. Terus kenapa nggak datang? Wah, qadarullah. Saya tadi lupa ya. Qadarullah, tadi anak saya sakit. Nah, itu penggunaan istilah yang kurang tepat. Harusnya qada Allah, bukan qadar Allah. Kalau qadar Allah itu gimana? Tangannya kok melonyot kenapa? Kok melonyot kenapa tangannya? Tadi itu saya itu masak sayur panas, pancinya langsung saya pegang. Nah, tangan saya melonyot. Kenapa? Qadar Allah, panci itu kalau panas itu bisa membuat tangan saya melonyot. Nah, itu qadar Allah. Qadarullah, tangan saya kena panci yang panas. Nah, itu qadar. Oke, nah sekarang ada satu pertanyaan yang tadi pasti masih meraung-raung di dalam kepala kita, terutama Pak Husin ya. Pak Husin pasti masih penasaran. Pak Husin masih on ya. Kalau ngantuk yaitu kodoknya Allah. Yaitu apa? Menghubungkan antara wilayah langit dan wilayah bumi. Nah, ini yang masih misteri ya. Yang kita bahas tadi wilayah bumi ya. Fakta-faktanya semoga tidak bingung. Sekarang bagaimana menghubungkan wilayah langit, wilayah Allah dengan wilayah bumi? Katanya semua kehendak Allah, semua kehendak Allah, semua kehendak Allah. Tapi kok manusia punya kehendak bebas? Ini kayaknya inkonsistensi. Kayaknya nggak konsisten. Katanya semua sudah ditakdirkan Allah, semua sudah dicatat kitab Lauhul Mahfuz. Tapi kok manusia punya kehendak bebas? Berarti nanti catatan Lauhul Mahfuz bisa berubah-ubah. Ini kalau kita pertemukan antara kehendak Allah dengan kehendak bumi, kayaknya ada yang tabrakan. Nah, bagaimana cara mempertemukan kehendak langit dengan kehendak bumi, kehendak Allah dengan kehendak manusia? Kita harus masuk dengan manusia. Dengan pemahaman qadar tadi ya. Kuncinya itu. Ternyata manusia itu punya tubuh yang sudah diqadar oleh Allah memiliki khasiat. Masing-masing bagian tubuh kita ada khasiatnya masing-masing. Itu diqadar oleh Allah. Contohnya apa? Mata punya khasiat melihat. Telinga punya khasiat mendengar. Kaki punya khasiat berjalan, perut bisa lapar, kelamin titik-titik, jangan diisi. Semua khasiat-khasiat itu adalah qadar Allah. Berarti sudah ditetapkan oleh Allah. Berarti khasiat-khasiat pada tubuh manusia tidak dihisab oleh Allah. Kalau mata kita bisa melihat, ya jangan merasa berdosa. Kalau mata kita melihat wanita kemudian kita punya apa? Naluri seksual kita naik, yaitu qadarnya Allah. Kalau melihat wanita cantik kok kita nggak tertarik, itu qadarnya rusak. Nah, khasiat terhadap tubuh kita itu qadar Allah dan tidak dihisab. Yang dihisab berarti apa? Penggunaan tubuh kita. Penggunaan tubuh kita. Oke. Nah, titik temunya di mana? Antara kehendak langit dengan kehendak bumi, titik temunya pada akal manusia. Nah, ini titik kritisnya di sini. Ini harus pelan-pelan, harus paham betul. Ternyata semua manusia, semua tubuh manusia itu punya akal. Yang disebut manusia itu karena apa? Karena punya akal. Binatang tidak punya akal. Nah, akal itu sudah diqadar oleh Allah untuk punya khasiat.
Khosiat akal manusia itu apa? Khosiat akal manusia itu punya kehendak bebas. Dalilnya mana? Asam 78. Wa nafsin wa ma sawwaha. Nafs di situ yang dimaksud adalah jiwa manusia atau akal manusia. Wa nafsin wa ma sawwaha. Demi jiwa manusia, ketika jiwa itu disempurnakan oleh Allah ketika diciptakan, kemudian bagaimana proses penyempurnaannya? Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Setiap nafas manusia itu diberi ilham oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah dengan dua kehendak, yaitu bisa cenderung kepada kesesatan, bisa cenderung kepada ketakwaan, kebaikan. Artinya apa? Allah tidak ada yang memberikan khosiat kepada akal manusia, hanya satu kehendak. Seperti malaikat itu, dia itu hanya baik terus, nggak bisa diajak berbuat jahat. Manusia itu nggak ada yang cenderungnya baik terus, nggak ada. Jangan sampai mengatakan, wah ini anaknya tetangga ini kayaknya itu sudah takdirnya bejat dia, udah nggak bisa diperbaiki. Baunya aja bau neraka. Nggak ada manusia yang ditakdirkan bejat, itu nggak ada. Dan nggak ada manusia yang ditakdirkan untuk jadi baik terus, nggak bisa diganggu, nggak bisa dipengaruhi, nggak bisa berbuat jahat, nggak ada. Wah, baunya aja bau surga. Anak saya ini calon ulama, nggak bisa jadi orang jahat, nggak bisa jadi koruptor. Baunya aja bau surga, nggak bisa. Semua manusia itu punya dua potensi. Al-Balad 10. Wahadainahun najdain. Allah telah memberikan petunjuk, hidayah kepada manusia itu dua jalan. Nggak ada yang satu jalan. Oleh karena itu, karena manusia diberi kehendak oleh Allah, punya kehendak bebas, maka inilah yang akan dihisab. Ketika dia berbuat sesuai dengan syariat, dapat pahala. Ketika dia berbuat melanggar syariat, dia mendapat siksa. Nah, disinilah dua kehendak bertemu. Kita bisa menjawab dengan tegas sekarang. Bagaimana kita bisa mengaitkan dua kehendak? Maka jawabnya harus urut. Bagaimana kita mengaitkan kehendak Allah dengan kehendak manusia? Maka kehendak Allah memang meliputi segala sesuatu. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini yang di luar kehendak Allah. Termasuk terhadap kehendak-kehendak manusia. Itu juga atas kehendak Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kehendak Allah terhadap kehendak manusia? Ternyata Allah telah berkehendak manusia punya kehendak bebas. Itu juga kehendak Allah. Berarti Allah itu sebenarnya punya tiga pilihan terhadap manusia. Dia bisa diciptakan kafir semua, bisa. Nggak punya pilihan lain. Dia bisa diciptakan iman semua, nggak bisa kafir. Allah bisa juga. Tinggal kun fayakun. Allah juga punya pilihan yang ketiga, yaitu manusia dibebaskan mau kafir silahkan, mau beriman silahkan. Ternyata yang dipilih Allah adalah yang ketiga, itu kehendak Allah. Sehingga ketika akal manusia memiliki kemampuan secara bebas untuk memilih perbuatannya, itu kehendak Allah juga. Oleh karena itu, dalilnya bisa kita lihat. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau ada kata lau itu maknanya apa? Lau itu maknanya tidak mungkin terjadi. Karena itu hanya pengandaian. Seandainya Allah mau, itu maksudnya apa? Allah tidak mau. Gitu. Kalau Allah mau, Allah bisa membuat manusia beriman semuanya. Ini pertanyaan untuk Nabi. Karena Nabi itu sedih betul kalau lihat orang kafir.
Nabi itu pengennya orang ya beriman semua. Karena Nabi itu tahu isi neraka itu dahsyatnya kayak apa. Sedih kalau lihat orang kafir itu. Sehingga dia itu berdoa terus, ya Allah, jangan sampai ada orang kafir ya. Maka jawab Allah apa? Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah mau bisa kok membuat semua manusia itu beriman semua. Bisa. Makanya ditanyakan, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah kamu pengen memaksa manusia supaya beriman semuanya? Pengen Allah membuat semuanya beriman. Kalau pengennya gitu ya nanti tugas Rasul apa? Nggak ada dakwah nanti, nggak ada pengajian. Semuanya beriman, nggak bisa kafir kok. Karena pakai lau berarti apa? Itu bukan pilihan Allah. Pilihan Allah ternyata manusia punya lingkaran kehendak bebas. Kenapa? Punya kehendak bebas karena itu kehendak Allah. Selesai sekarang studi kasus. Cepat saja, sudah habis waktunya. Nah, kalau ada kasus bunuh diri itu jangan langsung mengatakan itu qada Allah, itu takdir Allah, itu qadar Allah. Sabar. Kalau ada manusia bunuh diri dengan menusukkan pisau sampai mati, bagaimana itu bisa dijelaskan? Itu harus one by one, kejadian demi kejadian. Hisab Allah itu sangat detail. Kasus per kasus harus dijelaskan, kejadian demi kejadian. Nomor satu, kenapa dia bunuh diri? Karena diputus cinta oleh pacarnya sehingga hatinya pedih. Nah, pertanyaannya, diputus cinta itu lingkaran yang dikuasai atau menguasai? Jawabnya, diputus cinta itu menguasai manusia, menimpa manusia, berarti itu kodoknya Allah dan itu tidak dihisab. Diputus cinta tidak dihisab. Kemudian hatinya sedih. Hati bisa sedih itu kodarnya Allah. Kalau hati sedih, itu tidak dihisab oleh Allah. Yang kelima, ketika hatinya sedih, dia punya kebebasan memilih. Apakah dia bertobat tidak pacaran lagi, atau dia memilih bunuh diri. Ketika dia memilih bunuh diri, itu dihisab oleh Allah, karena itu lingkaran bebas dia. Terus dengan apa dia bunuh diri? Dia memiliki kebebasan memilih minum racun atau menusukkan pisau. Racun dan pisau punya khasiat, itu kodarnya Allah, dan pisau atau racun tidak dihisab Allah. Ternyata dia memilih pisau, pilihan itu kehendak bebas, maka itu dihisab oleh Allah. Pisau punya khasiat merusak tubuh manusia, itu kodarnya Allah, pisau tidak dihisab. Kalau dia paham bahwa menusukkan pisau sampai mati, itu dia paham, pasti dihisab oleh Allah. Ketika pisau menghunjam kemudian dia mati, mati itu kodoknya Allah. Kodoknya Allah tidak dihisab. Berarti orang bunuh diri itu bisa berhasil mati, bisa gagal. Maka malaikat tinggal mengikuti. Kalau dia pas bunuh diri menusukkan pisau mati, dicatat. Dia bunuh diri, sukses. Kalau dia menusukkan pisau tidak mati, dicatat juga. Dia bunuh diri, gagal. Tapi dia sudah dihisab bunuh diri. Kesimpulannya karena dia mati dengan proses seperti di atas, dia dihisab sebagai orang yang melakukan bunuh diri, itu perbuatan dosa, dan akan disiksa di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sekian kesimpulannya. Berarti manusia harus lebih waspada terhadap perbuatan-perbuatan yang berasal dari kehendak bebasnya. Karena perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Terhadap kejadian-kejadian yang menimpa, harusnya tugas kita tinggal mengimani bahwa itu adalah kodoknya Allah. Jika kejadiannya menyenangkan, wajib disyukuri. Kalau kejadiannya itu menyusahkan, wajib bersabar.
Semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Alhamdulillah, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa tuntas pembahasan tentang makna qada pada pagi hari ini. Sudah disambungkan dengan yang pekan lalu, mudah-mudahan sudah tidak bingung lagi dan sudah jelas insyaallah. Baik, masih ada waktu 15 menit tersisa pada pagi hari ini, insyaallah kita manfaatkan. Sudah ada satu yang mau bertanya langsung dan barangkali ada yang mau bertanya via chat, silakan dituliskan pertanyaan ya. Baik, kami persilahkan Bu Rosi. Oke, Matur nuwun Ustadz atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustadz. Ini kan saya punya teman gitu ya. Nah dia itu Muslim, tapi ternyata sekarang itu memilih untuk menjadi agnostik. Jadi percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Karena menurut dia itu agama itu suatu saat dan saat ini gitu ya sudah mulai ditinggalkan oleh pemeluknya, agama apapun termasuk dalam hal ini Islam kayak gitu. Nah itu gimana caranya Ustadz mengembalikan dia kepada jalan yang benar gitu? Karena ketika saya coba diskusi gitu, ketika saya kembalikan kepada dalil, dia bilangnya jangan bicara dalil, jangan condong kepada satu agama. Nah itu seperti itu sih gitu. Mohon jawabannya Ustaz. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Ini kan sudah dibahas pada pemecahan akidah 2. Semoga ikut ya. Kalau nggak ikut, diputar lagi rekamannya. Jadi pembahasan akidah ini memang harus urut. Harus dimulai dengan apa? Harus dimulai dengan pemecahan akidah 1. Kalau dia sudah percaya Tuhan, itu sudah satu titik poin, sudah satu kredit poin. Bagus, dia sudah percaya adanya Tuhan. Berarti diskusi tentang Tuhan sudah beres. Tinggal masuk akidah 2 kan? Pertanyaannya, kalau Tuhan itu ada dan kamu percaya pada Tuhan, pertanyaannya, apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Tuhan punya tujuan enggak? Kalau Tuhan nggak punya tujuan, it's okay. Kamu mau hidup sakarmu dewe, rapopo. Nggak apa-apa kamu mau hidup seenakmu sendiri. Kamu nggak beragama juga nggak apa-apa. Kalau Tuhan tidak punya tujuan apa-apa dalam menciptakan manusia. Tapi kalau memang Tuhan punya tujuan terhadap penciptaan manusia, harus hati-hati. Nggak bisa main-main. Ini termasuk menjawab pertanyaan, kalau manusia sudah mati, selesai urusan, atau ada kehidupan lagi? Ini kan harus dijawab. Kamu nggak bisa main-main. Kalau manusia mati, selesai, masalahnya nggak ada apa-apa. Kamu mau agnostik, silahkan. Tapi kalau ada kehidupan lagi, mungkin dulu pernah saya sampaikan, logikanya Kiai Haji Zainuddin MZ itu sangat bagus. Ketika ada orang melecehkan orang Islam yang sholat, kamu sholat ngapain? Wong akhirat itu belum pasti kok. Iya kalau ada akhirat, kalau nggak ada, rugi kan kamu. Udah rajin sholat, ternyata manusia mati selesai, nggak ada akhirat. Apa jawab Kiai Haji Zainuddin MZ? Cerdas sekali, dia mengatakan. Oke, sekarang saya sholat. Setelah mati, kalau tidak ada akhirat, apakah saya rugi? Tidak rugi, tidak rugi. Sholat juga bermanfaat kok di dunia ini. Orang yang rajin sholat, minimal dia hatinya tenang, tidak mudah stres, tidak mudah galau. Dia mudah berpasrah. Ada masalah, itu
mudah menyelesaikan. Kan bermanfaat di dunia. Kalau di akhirat nggak ada masalah kan. Tetapi kalau ternyata setelah mati ada akhirat dan orang yang tidak sholat akan disiksa, coba gimana? Dan tidak ada kesempatan mengulang lagi hidup di dunia. Kamu akan menyesal selama-lamanya. Mau bertaruh? Kalau sama-sama gambling, yang lebih selamat siapa? Misalnya, kalau dia mau pakai logika. Kalau hanya pakai akal-akalan, kan? Oleh karena itu pertanyaannya, Allah ketika menciptakan manusia itu punya kehendak enggak? Ada tujuan tertentu enggak? Oleh karena itu akidah dua dulu kan, kalau manusia ingin tahu tujuan yang pasti, pertanyaannya bukan apa tujuan hidup manusia, tapi pertanyaannya apa tujuan pencipta menciptakan manusia. Sehingga kemungkinannya cuma 3, menurut akal ya kalau mau berpikir. Tuhan itu menurunkan petunjuk, atau manusia nyari ke alamatnya Tuhan, atau Tuhan tidak memberikan petunjuk sama sekali. Hidup di dunia itu kemungkinan cuma 3. Kita bebas, karena Tuhan tidak menurunkan petunjuk, atau kita harus mencari alamatnya Tuhan untuk tanya, tujuan hidup saya apa, atau yang ketiga, Tuhan yang menurunkan petunjuk kepada manusia. Sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan sudah menurunkan petunjuk apa tidak? Al-Quran. Nah, Al-Quran itu benar-benar dari Allah atau buatannya Muhammad? Atau buatannya manusia biasa? Nah, ini kan harus kita buktikan. Kalau kamu enggan berpikir, malas berpikir, cuek, nanti silahkan, resikonya pasti akan kamu alami. Apalagi petunjuk itu sekarang sudah masyhur. Misalnya contoh ya, kalau pakai akal, orang kalau seneng lawan jenis, itu mau pakai jalinan pernikahan atau mau bebas, silahkan. Kalau orang nggak percaya agama, itu kan ikatan pernikahan itu hanya dari agama, bukan dari logika. Logikanya apa? Kalau seneng ya sudah, seneng silahkan tidur. Kalau pengen pisah, pisah. Orang yang punya prinsip seperti itu, hidupnya pasti hancur. Karena agama itu pasti sesuai fitrah manusia. Hidup yang sesuai fitrah itu apa? Kita punya keluarga. Anak-anak yang lahir itu harus ada yang melindungi, harus ada yang menyusui, harus ada yang mendidik, harus berada di keluarga. Kalau anak lahir nggak ada yang tanggung jawab, gimana tuh? Eropa sekarang menghadapi keadaan di mana angka kelahiran itu sudah negatif. Pasti akan punah. Hancur itu manusia. Itu baru contoh masalah pernikahannya. Apalagi contoh yang lain-lain. Makanya dulu Nabi ketika ditanya, ya Nabi, saya pengen masuk Islam, tapi bolehkah saya tetap berzina? Hobi saya berzina, boleh nggak? Saya minta satu aja, dikecualikan. Nabi nggak langsung marah, nggak langsung marah. Dia langsung membalikkan dengan pertanyaan. Kamu punya ibu perempuan? Punya. Bagaimana kalau ibumu dizinai laki-laki lain? Wah, saya marah besar. Saya nggak terima, kan saya bunuh itu laki-laki. Kamu punya saudara perempuan? Punya. Bagaimana kalau saudara perempuanmu dizinai laki-laki lain? Wah, saya malah besar, saya nggak terima. Kalau kamu punya anak perempuan, anakmu dizinai orang lain, kamu terima nggak? Oh, saya nggak terima. Kalau kamu punya bibi dizinai, nggak terima. Kamu punya ponadik, nggak terima, nggak terima. Langsung dibalik. Kalau kamu nggak terima, kenapa kamu akan menzinai ibunya orang? Atau istrinya orang? Atau anak perempuannya orang? Atau saudara kandungnya perempuan? Dia diem aja. Orang yang tidak mau terikat dengan agama itu sebenarnya nggak sesuai fitrah. Pasti akan hancur itu. Ada 1001 cara untuk
Menjawab orang yang sudah percaya Tuhan itu sudah 1 kredit point. Yang nggak repot kalau nggak percaya Tuhan. Berarti mundur 1 langkah lagi, harus masuk akidah 1. Masuk akidah 1. Gitu ya, Allah. Baik, alhamdulillah. Baik, mungkin satu penanya lagi. Sudah ada Ustaz Ahmad Tarmizi, ini dari Malaysia ya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya yang tadi yang dah last, kemudian tadi yang pemahaman saya, kalau sebelum ini kalau orang Islam yang berniat mau membuat kebaikan saja sudah dapat pahala, tapi kalau berniat untuk membuat keburukan, kemungkaran, itu belum dapat dosa lagi. Tapi kalau yang dikatakan tadi, kalau dia berniat membunuh diri, kan, walaupun belum berjaya membunuh diri, itu pun dikira berdosa. Gimana Ustaz? Iya. Terima kasih. Jadi kalau dia itu berniat bunuh diri, itu akan dicatat sebagai dosa. Tapi catatan itu bisa dihapus kalau dia membatalkan. Jadi kalau dia membatalkan niatnya untuk bunuh diri, ya akan dihapuskan. Tapi kalau dia meneruskan, ya nggak dihapus. Jadi semua gerak-gerik hati kita sudah dicatat oleh malaikat. Semua niat itu sudah dicatat. Cuma nanti akan dihapuskan atau tidak tergantung. Kalau ini kemurahan khusus untuk umat Nabi ya, karena umat-umat sebelum itu catatannya memang beda. Catatannya beda. Ini khusus untuk umat Nabi. Umat Nabi itu kalau berniat, dicatat kebaikan, kalau tidak dilaksanakan, tidak dihapus. Tetap ditulis sebagai kebaikan. Dicatat 1 kebaikan. Kalau dilaksanakan, dilipatkan jadi 10. Tapi kalau dia niat jelek, dicatat kejelekan, kalau nggak dilaksanakan, dihapuskan. Atau mungkin malaikatnya nunggu dulu, ini dilaksanakan atau tidak. Kalau dilaksanakan, dia dihitung 1 dosa. Kalau dilaksanakan. Tapi kalau nggak dilaksanakan, dihapus catatan. Itu khusus keistimewaan umat Nabi. Tapi umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu beda. Termasuk taubatnya aja beda. Karena umat Nabi dulu itu kalau berbuat dosa, kemudian membangkang terus dari Nabi, itu akan dimusnahkan oleh Allah. Kalau umat Nabi enggak. Dikasih kesempatan tobat sampai nyawa dikerongkong. Jadi kalau umat sekarang itu membangkang, itu tidak ada pemusnahan. Kalau dulu kan dimusnahkan diganti umat yang baru. Kalau melawan Nabi dimusnahkan, selalu begitu kan. Kalau umat Nabi Muhammad ini enggak. Maka jangan kaget kalau sekarang kita dikuasai oleh orang kafir. Orang kafir itu mau berbuat zolim sezolim-zolimnya, masih dikasih kesempatan sama Allah. Nggak ada pemusnahan. Maka jangan menunggu-nunggu kayak umat-umat Nabi zaman dahulu. Kalau kita tidak berusaha, tidak berjuang, ya tetap kemungkaran itu akan merajalela. Gitu ya. Allah. Terima kasih Ustaz. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktunya ternyata ini pas sekali. Mohon maaf, ini hanya 2 penanya untuk pagi hari ini karena waktunya tidak cukup. Insya Allah pada pekan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan kita masih di KDI 1. Masih ada pembahasan, jangan khawatir. Baik, sebelum kita akhiri mungkin ada tambahan dulu Ustaz. Baik, semoga pemahaman kodok dan kodar sudah tuntas, tapi masih ada turunan-turunannya. Ada 5 lagi ya turunannya, mulai dari hidayah tulalah, kemudian tawakal, rezeki, ajal, dan doa. Dan itu harus kita tuntaskan, karena dengan dalil-dalil yang khusus.
Jadi hanya dengan pemahaman qadha qadar yang tadi masih belum rinci. Tadi masih dalil-dalil yang sifatnya masih global. Masih ada rincian-rincian. Nanti mesti tanya lagi. Nah, doa itu nanti merubah catatan Lauhil Mahfudz atau tidak, nanti muncul begitu lagi. Apalagi nanti ada hadisnya. Nanti dibahas materi doa. Gitu ya. Semoga bisa difahami. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Jadi insya Allah nanti masih ada anak-anaknya, masih ada turunannya 5 lagi. Jadi jangan khawatir, tetap di KDI 1. Terima kasih banyak. Kami ucapkan kepada Gurunda atas ilmunya pada pagi hari ini dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Saya Arim Nasim, pengisi kajian fikih muamalah dan dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung, mengajak sahabat-sahabat semua untuk mengikuti program yang diadakan oleh Soldatur. Insya Allah Soldatur travel yang amanah dan senantiasa menjaga nilai-nilai syariat Islam. Dan di akhir Ramadan kita akan mengadakan program Umroh akhir Ramadan. Insya Allah saya salah satu yang menjadi pembimbingnya. Saya mengajak mari bersama-sama umroh di akhir Ramadan bersama saya dan dapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala umroh di bulan Ramadan sama dengan pahala berhaji. Bahkan di salah satu riwayat sama pahalanya dengan berhaji bersama Rasulullah SAW. Mari kita siapkan untuk bisa mengikuti acara umroh di akhir Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.